Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? jawab perempuan itu. Betul sekian. Kata Petrus, Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ.
Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka. Dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa. Jadi saudara, Dan teladan ia yang mempunyai baik yang kita kira-kira bisa 400 ikuti orang sekarang pengikut. ini mengenai Tetapi ia hidup yang dibunuh. dipenuhi oleh Roh Kudus, Dan cerai-berailah sehingga seluruh bisa pengikutnya dan lenyap. menjadi saksi Kristus dan juga Sesudah dia, dimampukan untuk pada waktu menjadi pelaku pendaftaran firman. penduduk, Bukan hanya muncullah pembicara, si Yudas, bukan hanya pendengar. seorang Galilea. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Ia Yesus menyeret memberkati banyak kita semua. orang dalam pemberontakannya. Tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya, dan dapat mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5. Tuhan Yesus memberkati. Perikop yang pertama mengenai Ananias dan Safira. Ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita hidup benar, tidak membiasakan diri bohong atau tidak jujur. Sebab dusta kepada Roh Kudus adalah jalan kematian, bukan jalan menuju hidup kekal. Yang kedua, kalau kita memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, harus dengan maksud yang benar. Jangan ada untuk hal-hal lain seperti untuk dipuji, dihormati oleh orang. Sebab kita harus sadar segala sesuatu yang kita miliki itu adalah punya Tuhan yang dititipkan oleh kita. Jadi persembahkanlah yang terbaik dengan hati yang tulus bagi pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tetapi juga Tuhan Maha tahu kalau maksud kita untuk hal-hal yang salah, supaya dipuja orang, tidak jujur dan lain sebagainya, maka bukannya berkat yang datang, tetapi kutuk. Sebab itu mari kita belajar untuk hidup tambah hari, hidup dalam kebenaran, hidup jadi pelaku firman. Perikop yang kedua mengenai tanda-tanda dan mujizat. Bait Allah adalah tempat di mana orang beribadah. Di sana para rasul memberitakan firman. Ya, tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi mereka. Karena Roh Kudus menguasai mereka. Mereka diberi keberanian dan kuasa memberitakan firman. Ya, tidak ada halangan atau tantangan yang tidak terlewati bersama Tuhan. Jadi saudara, mari kita gunakan kesempatan selagi masih diberi hidup untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak orang belum mengenal Dia. Banyak orang belum pernah mendengar. Biarlah makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam zaman para rasul, tetapi hari ini juga. Minta Roh Kudus memberi kita kesempatan dan keberanian untuk menyampaikan firman. Tanda-tanda dan mujizat akan menyertai orang-orang yang melakukan dengan benar. Akibatnya apa? Akibat para rasul memberitakan firman, mereka dipenjara. Karena imam besar dan pengikut-pengikutnya benci, iri hati. Ya, karena banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Lalu malam itu, malaikat Tuhan datang membuka pintu penjara dan membuat para rasul itu, Petrus dan Yohanes, keluar dari penjara tanpa diketahui dan dapat tugas untuk pergi lagi memberitakan firman Tuhan tentang jalan kebenaran dan hidup itu, tentang Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan mereka menaati perintah itu. Mereka paginya mulai lagi mengajar di bait Allah. Sementara imam besar dan pengikutnya menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Mereka nggak tahu kalau rasul-rasul itu sudah dibebaskan dengan cara mujizat. Tetapi mereka tidak menemukannya di penjara. Ya, penjara semua terkunci sangat rapi dan pengawal ada di tempatnya berdiri di muka pintu. Waktu mendengar itu mereka cemas dan bertanya apa yang terjadi. Tetapi ada seorang yang mengabarkan, orang-orang yang telah kamu penjara itu sekarang ada di bait Allah. Mereka sedang mengajar orang banyak. Lalu pergilah pengawal ke bait Allah dan mengambil kedua rasul itu dengan cara yang baik. Tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau dilempari oleh orang banyak yang sangat mengagumi para rasul-rasul itu. Mereka membawa keduanya ke hadapan mahkamah agama. Dan imam besar mulai bertanya, kami sudah dengan keras melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Kenapa kamu tetap mengajar? Bahkan sekarang Yerusalem sudah penuh dengan ajaranmu. Dan kamu juga mau menimpakan tanggung jawab kepada orang itu. Ya, kau bilang kami yang menyalibkan dia. Mereka nggak ngaku ya, mereka mau cuci tangan. Lalu Petrus dan Rasul itu dengan tegas berkata,
kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu bunuh, tetapi ia sudah bangkit. Ia adalah pemimpin, juru selamat dan Tuhan. Israel harus bertobat. Israel harus bertobat supaya dapat pengampunan dosa. Kami saksinya ini. Roh Kudus, Roh Tuhan memenuhi kami. Ya, dan bagi semua orang yang mau menaati. Ini ya saudara, Roh Kudus memimpin, menguasai orang-orang yang mau hidup taat kepada firman Tuhan. Mendengar perkataan yang berani itu, maka para pemimpin agama sangat merasa kesal, marah, tertusuk hatinya, bukan bertobat. Ya, mereka berniat membunuh rasul-rasul itu. Tetapi ada seorang pemimpin yang sangat dihormati, namanya Gamaliel. Dia bilang, keluar dulu ini Petrus dan Yohanes, kami mau bicara. Lalu dia menasehati sidang para pemimpin agama itu dengan mengatakan bahwa hati-hati, jangan bertindak ceroboh terhadap orang-orang ini. Kalau apa yang mereka buat dari manusia cepat atau lambat akan lenyap. Tapi kalau apa yang mereka buat itu berasal dari Tuhan, kamu tidak akan berhasil melenyapkan orang ini. Bahkan mungkin kamu berarti melawan Tuhan. Jadi jangan bertindak gegabah. Mereka mendengarkan nasihat itu. Ya, mereka memanggil rasul-rasul itu, memukuli mereka, tapi melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu dilepaskan. Apa reaksi rasul-rasul itu? Mereka meninggalkan mahkamah agama itu dengan gembira. Kenapa gembira? Padahal udah di penjara, disiksa, diancam. Karena mereka tahu mereka dianggap layak menderita karena nama Yesus. Mereka tahu upah mereka besar di sorga. Setiap hari mereka mengajar lagi di bait Allah, di rumah-rumah orang, memberitakan Injil tentang Yesus Sang Juru Selamat. Kiranya hal ini memotivasi kita untuk memberitakan Injil dengan setia. Janji penyertaan Tuhan senantiasa sampai kesudahan zaman bagi orang-orang yang setia memberitakan Injil, mengajar orang dalam kebenaran, membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua menjadi pelaku firman. Amin.